Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya dan tetap istiqomah belajar walaupun kita harus belajar melalui online. Ya, seperti biasa ya. Ustadz sebelum memulai, Ustadz ingatkan dulu siapa yang belum kirim jawaban latihan 2-nya. Ayo, segera dikirim ya. Kalau nggak dikirim, rugi banget nanti nilainya jatuh. Karena nilai latihan itu juga mempengaruhi nilai rapot. Oke, yang belum ngirim segera dikirim ya, masih ditunggu kok, tenang aja. Yang penting ada nilainya kan. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai belajar seperti biasa, kita berdoa dulu, oke? Mari berdoa, wahid, isnain, salas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ya, alhamdulillah di Tsaqofah Akidah hari ini di kelas 6 ya, kita akan belajar kembali tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini kita akan membahas tentang asma Allah. Ada 2 asma Allah yang akan kita bahas, yaitu Al-Qabid dan Al-Basit. Pastinya yang sudah tahu artinya hebat. Pasti udah baca lebih banyak daripada yang teman-temannya ya. Yang belum tahu, alhamdulillah hari ini antum akan mendapatkan materi tentang itu, sehingga antum tahu apa sih asma Allah yang namanya Al-Qabid dan Al-Basit itu, maksudnya gimana sih? Dan akan kita bahas di pertemuan hari ini ya. Allah itu memiliki asma Allah yang banyak ya, yang disebut sebagai Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Dialah zat satu-satunya yang menciptakan alam semesta, menciptakan kita manusia, dan dialah satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. Tidak ada ilah atau Tuhan selain dia. Maka sudah pantas kalau Allah itu memiliki sifat-sifat atau nama-nama yang maha segalanya. Dan hari ini kita akan membahas tentang Al-Qabid dan Al-Basit. Apa itu Al-Qabid dan apa itu Al-Basit? Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 245 ketika Allah berfirman, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Di situ Allah menerangkan bahwasanya dan Allah menyempitkan serta melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu kembali. Kamu dikembalikan. Maka dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya Al-Qabid artinya adalah maha menyempitkan dan Al-Basit artinya adalah maha melapangkan atau meluaskan rezeki. Dalam konteksnya rezeki di sini ya. Maka Allah lah satu-satunya pengatur berapa banyak rezeki orang itu, sedikit atau banyaknya hanyalah Allah yang mengatur, bukan yang lain. Maka setiap makhluk, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, pasti semua sudah ada kadar rezekinya masing-masing. Tidak mungkin tertukar, tidak mungkin satu makhluk bisa mengambil rezeki dari makhluk yang lain.
Andaikan ada makhluk yang kehilangan harta karena makhluk yang lain, itu bukan berarti rezekinya diambil, bukan. Tapi karena memang itu bukan rezekinya sehingga diambil oleh orang lain. Tapi ingat, banyak atau sedikitnya itu bukan berarti orang itu baik gara-gara orang itu bahagia, orang itu mendapatkan kenikmatan gara-gara rezekinya banyak, atau orang itu mendapatkan kesempitan sehingga dia adalah orang yang sengsara. Oh tidak. Baik buruk tidak ditentukan dari banyak atau sedikitnya rezeki yang Allah berikan kepada hambanya. Karena kalau kita lihat dari sejarah, bukankah ada orang-orang yang Allah memberikan kepadanya rezeki yang banyak tapi justru sengsara, masuk neraka selama-lamanya? Siapakah contohnya? Contohnya adalah seperti Fir'aun, Qarun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, dan semua orang-orang kafir yang Allah berikan rezeki melimpah, hartanya banyak, tetapi masih kafir. Apakah di akhirat dia bahagia? Tidak. Dia justru mendapatkan kesengsaraan yang luar biasa, tiada tara. Neraka selama-lamanya yang siksanya sangat pedih. Bahkan kita tidak akan mampu menahannya walaupun 1 detik. Dan ternyata ada juga orang yang diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mendapatkan kebahagiaan. Contohnya siapa? Orang mukmin. Orang mukmin yang dia diberikan keluasan rezeki, kelimpahan rezeki seperti Nabi Ayub, Nabi Daud yang menjadi seorang raja yang kaya. Nabi Sulaiman yang juga lebih banyak rezekinya ternyata, yaitu sudah jadi raja. Bukan sekedar rajanya orang manusia, tapi juga rajanya burung, rajanya hewan, rajanya jin, dan juga rajanya manusia, Nabi Sulaiman. Tapi apakah mereka justru mendapatkan kesengsaraan? Tidak. Berbeda dengan orang kafir. Orang mukmin ketika dia mendapatkan rezeki yang melimpah dan dia bersyukur dengan rezeki itu, dia justru mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Begitu juga dengan Abdurrahman bin Auf yang dijamin surga, juga dengan Utsman bin Affan yang juga punya banyak rezeki, punya banyak harta, tetapi dia juga mendapatkan kebahagiaan. Ada juga orang yang Allah berikan rezeki yang tidak melimpah ya, justru mungkin bisa dibilang sempit rezekinya itu, tetapi dia mendapatkan kebahagiaan, dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun rezekinya sempit. Contohnya seperti Nabi Ayub yang Allah uji dengan kebakaran hartanya, sakit kusta, kemiskinan, dan kesempitan dalam masalah rezeki, tapi dia mendapatkan kenikmatan di akhirat. Kenapa? Karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bersabar dengan ujian yang Allah berikan itu. Begitu juga dengan Bilal bin Rabah yang seorang budak. Tentunya budak itu kan nggak punya apa-apa ya. Juga sahabat-sahabat Nabi yang lain seperti Mus'ab bin Umair yang meninggalnya pun tidak punya apa-apa, bahkan sekedar kain menutupi tubuhnya pun tidak punya, kan gitu. Tapi apakah mereka orang yang disebutkan rezeki itu orang yang sengsara? Tidak. Justru mereka juga orang-orang yang bahagia di akhirat. Tapi ada juga orang yang disempitkan rezeki oleh Allah yang maha al-qabid ya, yang maha menyempitkan, tapi dia disempitkan tapi juga masuk neraka gitu loh. Ada juga, udahlah sempit di dunia, di akhirat dapat siksa. Wah, itu mengerikan banget. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kafir yang sudah diberikan rezeki yang sempit, tetapi tidak berpikir dan tidak bersabar dan juga tidak bersyukur. Malah tetap kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka adalah orang-orang kafir yang miskin, yang juga tidak punya banyak rezeki atau sempit rezekinya, disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita belajar bahwasannya Allah itu Al-Qabid dan Al-Basit. Al-Qabid adalah maha menyempitkan, Al-Basit adalah maha melapangkan. Yang perlu kita ingat adalah Allah lah yang mengatur rezeki setiap hambanya. Allah saja yang mengatur banyak atau sedikitnya, bukan manusia. Jikalau ada manusia yang bekerja keras kemudian rezekinya sempit, itu bukan berarti Allah tidak sayang kepadanya. Allah justru memang begitulah kadar rezekinya. Allah sudah tentukan sebagai ujian baginya. Dan juga kalau ada orang yang nggak bekerja tapi kaya gitu kan, tapi memang dia diberikan kelapangan rezeki oleh Allah pada dirinya. Tetapi bukan bahagia itu terletak pada banyak atau sedikitnya rezeki ya. Bahagia itu terletak
ketika seseorang itu bisa bersyukur, mensyukuri rezeki yang Allah berikan kepadanya. Mau banyak, mau sedikit, kalau dia bersyukur, pasti dia bahagia. Jadi banyak sedikitnya rezeki itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Apakah orang ini bersabar, ataukah orang ini bersyukur atau tidak bersyukur. Jika bersyukur, maka Allah akan berikan kenikmatan dalam hatinya, Allah akan berikan kenikmatan di akhiratnya. Jikalau dia kufur dengan rezeki yang banyak ataupun sedikit itu, Allah juga akan berikan kesengsaraan di dalam hatinya di dunia dan juga di akhiratnya. Maka kalau ingin kita mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kuncinya apa? Bersyukur, qanaah, menerima apa adanya rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan terus berbuat taat kepadanya. Dan yang perlu diingat adalah rezeki itu bukan cuman harta, bukan uang. Rezeki itu bukan uang, tapi rezeki adalah apa saja yang Allah berikan kepada kita dan kita nikmati. Bisa jadi mata, hidung, mulut, tangan, kaki, tubuh, rambut. Kemudian bisa melihat kuning, hijau, biru, langit yang putih, langit yang cerah, matahari, bulan, semuanya adalah rezeki yang Allah berikan cuma-cuma kepada kita. Yang kadang-kadang manusia tidak bersyukur, manusia tidak mensyukurinya. Dan juga begitu juga dengan penglihatan, pendengaran, dan semua yang Allah berikan kepada kita nih hari ini, oksigen, semuanya itu rezeki dari Allah. Yang harusnya kita bersyukur, dikasih hidup hari ini juga bersyukur harusnya. Jadi rezeki itu bukan berupa uang ya. Uang memang bisa jadi rezeki kita, tapi bukan cuman uang. Salah kalau mengartikan rezeki itu hanyalah uang yang kita dapatkan. Tubuh yang sehat, mata yang normal, gigi yang utuh, tangan dua yang sehat, semuanya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita hanya meminta dilapangkan hati kita, atau meminta semuanya, meminta rezeki hanya pada Allah semata, bukan pada siapapun, karena dialah yang maha menyempitkan dan dia juga yang maha melapangkan. Dan ingat, Allah memberikan rezeki lapang atau sedikit itu sebagai ujian bagi manusia untuk menentukan siapa yang paling baik amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan tidak diukur dari banyak atau sedikitnya rezeki yang dia punya, tapi diukur dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita sudah seharusnya menjalankan apa yang Allah berikan kepada kita ini untuk beribadah, untuk sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak rezekinya kita gunakan untuk ibadah. Kalau sedikit kita juga gunakan untuk ibadah, untuk mencukupi kebutuhan kita, untuk bersedekah dan lain sebagainya. Tubuh kita juga begitu. Allah berikan cuma-cuman, gratis, free, dan ini juga rezeki dari Allah, dan Allah memberikan ini akan tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah dibuat untuk maksiat kepadanya. Nah, gitu ya. Jadi pelajaran hari ini adalah tentang Al-Qabid, Allah yang maha menyempitkan, dan Al-Basit, Allah yang maha melapangkan rezeki manusia. Di situ sampai di sini ya pelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa difahami tentang nama Allah yaitu Al-Qabid dan Al-Basit, dan hikmah makna dibalik asma Allah itu. Barakallahu fikum, semoga bisa dipahami. Sampai di sini Ustaz cukupkan. Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.